Nah, alhamdulillah kali ini kita berada di sebuah gereja. Harus banyak menceritakan dalam tidak sama sekali sadarkan dirimu dalam 4 kitab yang telah diturunkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله داكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lainnya, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semua. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad,
Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Kahf 98 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli, rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menerima upah dari perkawinan unta jantan dan betina. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hafsah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya lan tajida ta'mal haqiqatil iman hatta ta'lam anna ma asabaka li khuti'aka wa anna ma akhta'aka li yusibaka. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uktub. Qala wa madza uktub? Qala uktub maqadir ala kulli syai'in. Uktub maqadir ala kulli syai'in. Qala man mata ala ghairi hada falaysa minni. Dari Abu Hafsah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai anakku, engkau tidak akan merasakan kelezatannya iman kecuali sampai engkau mengetahui apa yang ditakdirkan untuk menjadi bagianmu engkau akan dapatkan, dan apa yang tidak ditakdirkan yang bukan menjadi bagianmu maka engkau tidak akan mendapatkan. Maka Allah berfirman, tulislah. Pena. Si pena menjawab, wahai Rob, apa yang harus aku tulis? Maka sahabat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tulislah semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Maka ia berkata, barang siapa yang meninggal tidak seperti keyakinan ini, maka ia bukan golongan dariku. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala haza rahmatun min rabbi. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Pernahkah kita mendengar nama Zulkarnain dalam sebuah kisah? Yang belum pernah, Zulkarnain itu adalah seseorang yang soleh, seorang pemimpin di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia Allah kehendaki kekuasaan untuk membuat sebuah dinding yang besar, dinding yang tinggi untuk membatasi yang namanya Ya'juj Ma'juj. Karena Ya'juj Ma'juj itu
adalah makhluk Allah yang menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Apapun, manusia seluruhnya habis sama dia. Pokoknya kalau ketemu sama itu Yajuj Majuj tidak ada yang tersisa. Lalu Allah kehendaki Zulkarnain untuk membuat dinding. Ketika dinding itu sudah jadi, itu Yajuj Majuj terkurung, gak bisa apa-apa. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar. Jika Allah sudah menghendakinya, Allah akan menghancurkannya. Yajuj Majuj itu akan hancur jika Allah telah menghendakinya. Kalau kisah ini terdapat pada masa lalu tercatat di dalam Al-Quran, hidup itu adalah sebuah pengulangan, maka Allah sendiri yang akan mengulangi dalam masa kehidupan di dunia ini. Pengulangan kisah Zulkarnain dan juga Yajuj Majuj yang menjadi penghancur dunia itu akan terjadi di masa sekarang. Di manakah yang menjadi dinding untuk mengurung Yajuj dan Majuj? Maka jika Allah sudah berjanji, Allah pasti akan menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Yajuj dan Majuj berbaur antara satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Pada hari itu kami biarkan Yajuj Majuj itu berbaur dengan yang lain. Kapan sih pada hari itunya? Kapan? Pada hari itu yang dimaksud adalah ketika seluruhnya berada di dalam ketidakpengetahuan akan sebuah kebenaran. Pada hari itu adalah di mana seluruh manusia belum mendapatkan jalan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibiarkanlah Yajuj Majuj itu berbaur dengan yang lain. Kalau dikisahkan Yajuj Majuj itu berbentuk seperti ini dan seperti itu. Moncongnya kayak moncong buaya, ada dalam sebuah riwayat. Tapi tahukah kita Yajuj Majuj itu apabila diperumpamakan dalam Al-Quran, mereka pun itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan. Pengetahuan di dalam dirinya melebihi dari orang-orang lain, sehingga dirinya melahap pengetahuan yang ada pada dunia ini. Dibiarkanlah mereka Yajuj Majuj berbaur dengan yang lain, akhirnya tidak mengetahui mana Yajuj Majuj, mana yang bukan. Dan apabila sangkakala ditiupkan lagi akan kami kumpulkan mereka semuanya. Sangkakala ditiupkan suatu ilmu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dikumandangkan, Al-Quran telah dibukakan, mereka akan berkumpul kembali, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah Yajuj Majuj yang berkumpul di suatu masa, di suatu tempat, dan merekalah yang menghancurkan perjalanan di dalam sebuah agama, perjalanan yang menghancurkan segala kebenaran dan juga suatu petunjuk yang didatangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang-orang kafir. Neraka Jahanam yang kita tahu kan api yang menyala-nyala. Kalau udah tentang api neraka, siapa sih yang kagak takut sama api neraka? Jangankan masuk ke dalam neraka, 1000 tahun jaraknya antara pintu neraka itu, hawa panasnya sudah terasa. Dan neraka itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Selama hidup kita berada di
dalam suatu api yang menjadikan diri kita penuh dengan hawa panas, disitulah neraka. Dan juga kehidupan kita ini seluruhnya adalah neraka. Maka keluarkanlah diri kita dari neraka, masuklah diri kita kepadanya, surganya Allah yang sejuk, yang di bawahnya mengalir air yang tiada ada habisnya, yang warnanya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Dunia seluruhnya adalah akal pikir, dan surga adalah hati. Bagaimana kita memasuki hati kita dengan penuh keikhlasan, menerima suatu kebenaran yang telah Allah datangkan pada masa yang sekarang. Maka dengan itu Allah akan memperlihatkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir. Selama ini orang tidak mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Orang menganggap kalau jalannya sudah benar itu pasti akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kiamat, yang benar, yang salah semuanya akan hancur. Yang tidak akan ada hancurnya adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang dialah yang memiliki segala kekuasaan ilmunya, yaitu hakiki dirinya, zat yang maha kuasa. Yang benar dan yang salah akan hancur. Hanyalah bagaimana hakiki kebenaran yang akan Allah tampilkan. Yang neraka jahanam terlihat, ini dan itu seluruhnya adalah neraka. Bahkan sebuah peribadahan pun akan menjadi sebuah neraka. Pergi haji neraka, sholat neraka, puasa neraka, sodakoh neraka, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jalannya tanpa suatu kehendak keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Mu, dan mereka tidak sanggup mendengarnya. Siapa orang-orang kafir itu? Siapa orang-orang yang akan diperlihatkan neraka? Ya mereka yang mata hatinya tertutup. Tadi yang saya bilang neraka itu dunia, bahagia itu hati, surga. Kalau mata hatinya sudah tertutup, bagaimana surga tidak tertutup? Yang ada neraka semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mata hatinya tertutup, dia tidak akan pernah melihat kepada suatu kebalikan dalam hidup ini. Masih tersembunyi. Kalau ada satu rumah, pintunya masih ketutup, nggak bakal bisa ngeliat isi di dalam rumah itu. Kalau Al-Quran masih tertutup, bagaimana bisa melihat isi di dalam Al-Quran? Maka bukalah mata hati kita, terima apapun yang telah diterima oleh diri kita, apalagi itu adalah ilmu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mampu dan tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran-Ku. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Banyak. Kalau dalam kisah kan ada kemujizatan para nabi, karomahnya para wali. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan suatu kisah dan peristiwa. Kalau melihatnya hanya sebuah cerita dan dongengan, berarti itu masih tertutup mata hatinya. Ada di dalam suatu kisah wali Allah Syekh Abdul Qadir Jailani, tatkala dirinya sedang berceramah kepada murid-muridnya, ada burung elang yang terbang berisik banget. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani memerintahkan angin untuk memotong burung elang itu. Terpotonglah burung elang itu dan terjatuh di hadapannya. Diambil oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan dikatakan kepada burung itu, menyatulah, maka hiduplah kembali burung itu dan terbang.
Kalau manusia melihat kisah itu hanya sebuah kenyataan burung yang ada lalu terbelah oleh angin, berarti mata hatinya masih ketutup, belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mengetahui sebuah perumpamaan. Maka dengan itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala seorang pilihan Allah sudah Allah turunkan ke muka bumi ini, jangankan elang yang dipotong, seluruhnya akan dihancurkan. Angin itu adalah udara. Ketika kita bicara, siapa yang menyampaikan sebuah kata-kata? Angin. Coba kalau nggak ada udara, suara kita nggak bakal kedengeran. Tinggal misalkan di planet Pluto, kita ngomong nggak bakal kedengeran suara kita. Dengan udara disampaikanlah. Burung elang itu terbang tinggi, dia merasa sombong dengan kegagahannya, dengan kehebatannya. Dia terbang tinggi dan menyendiri, akhirnya terpotong orang-orang yang telah merasa dirinya tinggi dan mulia dengan suatu kalimat yang disampaikan oleh Syaikhul Qadir Jailani. Jatuhlah sorban-sorban mereka yang merasa sok pintar dan sok benar. Tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka tidak sanggup untuk mendengarnya. Siapa yang sanggup mendengarkan suatu kebenaran yang hak? Diri kita pun jika tidak dikehendaki oleh Allah, pasti diri kita akan hancur. Dibukakanlah kesalahan setiap diri kita, dibukakanlah catatan amal kita. Kamu selama di dunia, sholatmu kepada siapa? Kamu selama di dunia, pergi hajimu karena apa? Kamu niat hidup di dunia, apakah engkau menyembah kepadaku ataukah engkau menyembah kepada selain aku? Dan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu sebuah kalimat akan dibuktikan dari sebuah perbuatan. Siapa yang disembah, siapa yang akan menjadi sebuah sembahan. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Kalau banyak orang-orang kafir, orang-orang yang di luar di dalam agama Islam, agama yang hak, agama yang selamat, mengira hamba-hamba Allah itu dapat diambil mengikuti jalannya, itu salah. Kalau sudah memiliki keimanan, tidak akan pernah mau mengikuti suatu kesalahan, suatu jalan yang salah. Contohnya para sahabat Rasulullah, sahabat Nabi Muhammad, mereka tidak mau mengikuti jalannya Abu Jahal, mereka tidak mau mengikuti jalannya Abu Lahab, karena jalan mereka itu adalah salah adanya. Hamba-hamba Allah, ketika sudah Allah berikan dan tanamkan keimanan di dalam hatinya, kalau Allah tidak tanamkan keyakinan kepada kita, kita pasti tidak akan mau menerima suatu ilmu dan tidak akan pernah berusaha untuk mencapai suatu ilmu. Lihat, para santri datang ke sini jauh-jauh, malam hari melewati hutan, berjuang untuk apa? Untuk mereka ingin mengetahui suatu jalan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mempedulikan siapa yang dapat mengambil hamba-hambaku, kata Allah. Kalau mereka ditetapkan untuk beriman, para santri, Allah akan tetapkan keimanan untuk mereka. Dan siapa yang menjadi penolong selain aku, sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Jangan minta tolong kepada siapapun dalam urusan kesusahanmu. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoalah. Namun dalam urusan duniamu, minta tolonglah kepada manusia.
hablum minallah hablum minan nas. Dalam soal akhirat minta pertolongan kepada Allah. Dalam soal urusan dunia kita manusia yang bersosialisasi, saling tolong menolong antara satu dan yang lainnya. Siapa yang dapat menolongmu dari siksa api neraka? Ada yang mengatakan seperti ini waktu saya belajar di pesantren. Dulu waktu saya belajar di pesantren itu, ketika ada sebuah pelajaran seperti ini, ahli thariqah yang mengikuti jalan thariqah itu akan 7 turunan selamat dari api neraka karena belajaran kepada seorang guru mursyid thariqah. Orang yang ahli thariqah itu adalah orang yang telah menjalani syariat thariqah dan akan menuju kepada hakikat dan juga ma'rifat. Kalau keempatnya dipisah tidak akan pernah sampai kepada sebuah kesempurnaan. Kalau dulu saya pernah belajar itu semua dipisah-pisah antara syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Maka banyak orang yang meminta tolong kepada seseorang agar supaya dirinya selamat daripada neraka. Ada orang yang meminta tolong kepada seseorang untuk dimasukkan kepadanya surga. Saya mengikuti dirinya agar supaya saya dapat memasuki surganya Allah. Siapa yang diikuti? Kecuali seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Dulu zamannya Nabi Muhammad SAW banyak para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh masyarakat. Diutuslah oleh Allah seorang utusan Muhammad SAW sebagai seorang nabi dan rasul. Siapa yang mengikutinya akan selamat, itu benar. Siapa yang mengikuti selain dirinya tidak akan selamat. Begitu pula dengan zaman sekarang, siapa yang banyak mengikuti orang-orang lain, mereka tidak mengetahui siapakah yang diutus oleh Allah pada zaman sekarang. Maka dengan itu, siapa yang sanggup untuk menolong dan menyelamatkan diri kita daripada siksaan api neraka? Siapa yang menolong kita daripada segala kesulitan daripada hidup ini, kecuali kita berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka hanya satu, Allah sebagai penolongmu, Allah sebagai rahmatmu, Allah sebagai pelindung yang akan menaungi kepada hamba-hambanya yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Orang yang paling rugi itu dikiranya udah benar perbuatannya, tahu-taunya salah. Saya udah benar melakukan sebuah kebaikan. Saya udah benar nih ngumpulin anak-anak yatim, ngasih suatu harta kepada mereka. Saya sudah benar nih pergi haji setahun sekali. Saya udah benar nih ngumpulin umat kampung untuk membuat sebuah majelis taklim. Saya sudah benar nih melaksanakan segala sunnah-sunnah Rasul, puasa Senin, Kamis, puasanya Nabi Daud, puasanya 12, 13, puasa yang lain dijalankan semuanya, sudah merasa benar. Maka bagi orang-orang yang sudah merasa benar di dalam perbuatannya, itu semua akan sia-sia. Maka jangan pernah kita merasa benar dengan perbuatan kita. Hanya Allah yang mengetahui. Yang benar aja bisa jadi salah. Maka jangan pernah menjadi seseorang yang merasa benar. Introspeksi selalu diri kita. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan pada hari ini. Jangankan satu hari, 1 detik aja kita sudah banyak melakukan kesalahan.
Maka dari itu kita harus menyadari diri kita, betapa banyak kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Maka itulah orang-orang yang paling merugi ketika sudah merasa benar tetapi malah tidak benar. Banyak kisahnya. Ada seorang ulama yang meninggalnya di atas busur perempuan. Ada seorang ulama ahli ibadah tahu-tahu masuk neraka karena mengambil sebuah pagar tetangganya. Itu semua merupakan perumpamaan. Ada seorang pelacur malahan hanya memberi air kepada anjing, dia masuk surga. Kebalik hidup ini, mendingan menjadi seorang pelacur yang memberi minum air kepada anjing masuk surga ketimbang ahli ibadah salah sedikit masuk neraka. Tidak adil hidup ini kalau berpikiran dengan akal. Kalau dengan akal nggak adil, tetapi kalau dengan hati ilmunya dibukakan, itu pasti akan menerima. Seluruhnya mempunyai nilai dan makna yang dalam. Tidak semerta-merta langsung dicerna secara hurufi. Secara hurufi benar-benar pelacur yang ada di mana gitu, di tempat ngasih minum anjing masuk surga, ya kagak. Semuanya ada maknanya. Tidak semerta-merta seperti itu. Berbuat baik sebaik-baiknya. Maka dalam hidup ini nilai yang paling utama adalah berbuat baik. Berbuat baik aja kepada siapapun kita berbuat baik. Berbuat baik bukan hanya gerakan, ucapan, mata, tetapi pikiran kita juga harus baik, hati kita juga harus baik, jiwa kita harus baik. Maka kalau seluruhnya berawalan dari baik, maka seluruhnya akan menjadi baik. Ya Ashiqal Mustafa abshir binailil huna. Ya Ashiqal Mustafa abshir binailil huna.
sejarah itu sendiri, bukan dengan orang-orang di masa yang pada saat itu hidup. Kisah zaman dahulu mereka yang telah hidup sebelum kita, para wali, para raja-raja, para rasul, para nabi-nabi Allah, dan orang-orang soleh yang lainnya. Mereka akan mengisahkan sejarah mereka dengan suatu peristiwa yang hak pada masanya, karena disitulah kebangkitan. Jika kebangkitan tiba, disitulah terkuat seluruh peristiwa, tidak ada yang disembunyikan. Maka dengan itu dibuatlah suatu channel dalam YouTube Njai Balik TV yang merangkum sejarah dan kisah para raja, para wali, para orang-orang soleh dengan suatu perkataan yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang ada di sini anak balik, dengarkan, lihatlah, tonton, pahami kalimatnya, suatu ilmu yang disampaikan oleh mereka. Sekali kita mendengar belum tentu paham. Bagaimana orang yang jarang mendengarkan
yang nonton berkali-kali aja belum tentu paham. Maka kita simak sama-sama, kita pahami kalimatnya, kita tonton bareng-bareng. Kalau bisa sehari 50 kali itu tonton, bukan karena suatu channel YouTube-nya, bukan, tapi karena suatu ilmu yang terkandung di dalamnya dari ruh-ruh yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dari suatu kalimat-kalimat kerontang yang telah dibacakan, udara sejuk ketika suatu kalimat yang benar tersampaikan. Maka dari itu kita simak biar kita terbuka atas suatu sejarah yang hak, biar nggak simpang siur sejarahnya. Mana kerajaan Pajajaran di mana, kerajaan Sunda di mana, Indonesia ini apa, siapakah mereka orang-orang soleh, para wali Allah itu siapa Sunan Kalijaganya siapa. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah karuniai, yang Allah telah berikan suatu wewenang untuk memimpin jalannya kehidupan. Di masa yang sekarang, siapa yang menjadi pemimpin untuk umat manusia dan alam semesta selagi diri kita belum terbuka akan mata hati, maka tidak akan melihat. Kalau orang yang sudah dikehendaki oleh Allah, niscaya kalau belajar ilmu itu dia tidak tergesa-gesa. Belajar ilmu kan banyak orang yang tertipu. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa orang yang mencari suatu jalan untuk mencari ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Dengan hadis tersebut menyarankan kita untuk mencari dan menuntut ilmunya Allah. Ada dalam kalimat lain, utubul imam minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Dan banyak sekali fadilah-fadilah orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau kita tidak dibatasi dengan suatu kebenaran yang telah Allah datangkan, niscaya kita menjadi orang yang tergesa-gesa dalam mencari ilmu. Pengennya buru-buru paham, pengennya cepat-cepat bisa menguasai suatu ilmu, entah itu hadisnya, Qur'annya, kitab kuning, atau belajar goib, pengen cepat bisa. Jangan, karena itu adalah hawa keinginan. Kalau hawa keinginan dituruti akan salah jatuhnya. Kita mengikuti kehendak Allah. Allah berikan kita terima. Allah belum memberikan kita suatu pemahaman, kita berbuat baik terus sampai Allah tetapkan kita untuk menjadi orang yang paham. Orang yang paham dan orang yang ngerti itu beda. Orang yang paham selain mengerti, dia menjalankan apa yang telah ia pahami, ngertiin. Tapi kalau orang yang ngerti, dia hanya mengerti dalam soal suatu perkataan, tetapi dia tidak memahami isi terkandung di dalamnya. Al-Quran bahasa Arab, artinya banyak orang-orang yang mengerti, tapi orang yang paham sedikit sekali. Oke, kita lanjut iklan sebentar. Kalau orang-orang yang telah dirinya dipasrahkan hanya untuk Allah, dia tidak mengejar ilmu, tetapi dia mengejar Allah, karena Allah lah yang maha berilmu. Tetapi kalau Allah belum menghendaki seseorang untuk menjadi hambanya, orang itu selalu mengejar ilmu, bukan mengejar Allah. Nah, lihat dah, siapa orang mengejar ilmu, bukan mengejar Allah. Siapa orang yang mendatangkan ilmu, bukan mendatangkan Allah, maka akan terlihat seseorang yang berbeda
akan sebuah pemahaman yang telah Allah berikan. Ya Rabbana
radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.